Shalom buat seluruh permata GBKP yang Tuhan kasihi. Pada kesempatan ini kita dapat berdoa bersama untuk dapat menaikkan harapan dan impian yang kita miliki, agar senantiasa di dalam kehidupan seluruh permata GBKP dimampukan untuk bisa melakukan satu hal yang baru, di mana permata GBKP memiliki tekad yang harus mereka capai. Permata GBKP tidak mudah menyerah ataupun tidak mau tahu dengan situasi yang ada. Besar kemungkinan dan harapan kita bersama ketika kita mau melipat tangan menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kiranya lawatan Tuhan tetap nyata dan ada di dalam kehidupan seluruh pemuda dan pemudi gereja Tuhan. Kiranya sebelum saya sampaikan renungan di jam doa permata, mari kita berdoa bersama kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau adalah Allah yang baik, yang selalu ada dan selalu memperhatikan hidup kami. Layakkan kami pada hari ini, pada saat ini, pada malam ini, agar senantiasa firman yang menjadi renungan di jam doa permata GBKP, Engkau melayakkan kami untuk dapat bersekutu, memohon dan meminta pertolongan Tuhan. Agar kiranya di jam doa permata GBKP, semua anak-anak Tuhan yang Engkau panggil dan Engkau ketuk hatinya, dapat melakukan dan mengikuti seturut dengan jadwal yang sudah ditentukan dimanapun mereka berada untuk bersekutu, berdoa dan memuji, bahkan memuliakan nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, sempurnakan ini di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di jam doa permata GBKP dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 17. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikian firman yang menjadi renungan kita di jam doa permata GBKP di minggu ini dengan tema komunikasi permata GBKP, ras serayan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita berbicara soal komunikasi, ini adalah satu hal yang sering kita lakukan di dalam hidup kita. Jadi secara umum kita bisa mengartikan daripada komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, penyampaian harapan yang disampaikan kepada penerima pesan. Jadi di dalam membangun sebuah komunikasi yang menyampaikan gagasan dan harapan itu tentu harus jelas, tepat dan dapat dimengerti apa yang dia sampaikan, agar sang penerima pesan tersebut mampu mencerna dan memahami, bahkan mendukung proses penyampaian gagasan ataupun harapan yang disampaikan oleh yang menyampaikan gagasan ataupun harapan tersebut. Saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus, sering sekali kita melihat jika komunikasi tidak sehat, komunikasi tidak baik, ini akan membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Senantiasa sangat dibutuhkan sekali, terlebih-lebih di dalam harapan dan doa kita, agar berkomunikasi kepada setiap orang, agar dapat kita lakukan dengan baik. Begitu juga ketika permata GBKP menunjukkan bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang yang berada di luar lingkaran mereka, yaitu para serayan Tuhan. Tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah pernah permata alami ketika berkomunikasi untuk menyampaikan gagasan,
menyampaikan inspirasi mereka kepada seraian Tuhan ataupun hamba-hamba Tuhan di gereja. Jadi di dalam menyampaikan inspirasi mereka di dalam pelayanan, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh Permata. Karena memang apa ide ataupun gagasan yang disampaikan oleh Permata tidak selamanya mendapatkan dukungan dari seraian Tuhan. Tapi apapun yang menjadi dasar dari segala apapun pengalaman yang kamu alami, agar senantiasa Permata GBKP, Tuhan tidak mengizinkan Permata itu menyerah ataupun tidak mau tahu terhadap situasi yang ada, karena mereka tidak mendapat dukungan dari para seraian Tuhan. Tapi Permata GBKP tetap memiliki ide dan kemampuan untuk dapat menyepakati satu hal yang kamu sampaikan melalui gagasan yang kamu sampaikan kepada seraian Tuhan dimanapun kamu berada. Sebagai dasar Alkitab, saudara-saudara, saya tadi sudah membacakan bagaimana dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 7, di mana di dalam firman Tuhan ini mengingatkan agar seluruh Permata GBKP, agar kita ataupun orang-orang muda harus menghormati pimpinannya. Karena para pemimpin di dalam jemaat itu harus bertanggung jawab kepada orang yang dia pimpin kepada Tuhan. Sebagai bukti daripada bagaimana rencana dan keinginan Tuhan menjadi satu dasar yang disampaikan oleh para pemimpin. Jadi bagaimana keinginan Tuhan adalah sebuah sumber perdamaian, sumber keadilan dan tanggung jawab. Begitu juga dengan sukacita dan ada pengampunan dosa. Demikianlah tanggung jawab para pemimpin-pemimpin yang Tuhan kehendaki. Jadi melalui firman ini kita diingatkan agar sebagai warga jemaat harus patuh kepada pemimpinnya. Warga jemaat harus memiliki sukacita kepada para pemimpinnya. Karena para pemimpin sudah membimbing mereka, sudah memimpin kehidupan mereka sebagai jemaat, agar jemaat tersebut produktif dan kreatif dalam menjalankan tugasnya sebagai anak-anak Tuhan dan menjalankan tugas di dalam pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Oleh karena itu saudara-saudaraku, tugas kepemimpinan adalah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi demikianlah tugas para pemimpin, dan para pemimpin di dalam jemaat itu wajib dihormati dan dihargai. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan tema kita bagaimana komunikasi antar seraian Tuhan dengan Permata GBKP bisa berjalan dengan baik dan memiliki keseimbangan, agar senantiasa tidak tercipta kepentingan pribadi dan keinginan daging yang terwujud dalam sebuah komunikasi tersebut. Tapi bagaimana komunikasi yang sehat dan efektif dan efisien bisa dijalankan antara Permata dan seraian Tuhan. Marilah kita minta agar senantiasa Tuhan izinkan roh-Nya untuk mengubah hal yang tidak baik menjadi baik. Bagaimana agar para pemimpin di dalam jemaat, yaitu seraian Tuhan, mereka tidak egois di dalam menerapkan keinginan mereka bagi Permata GBKP. Begitu juga kita berdoa agar senantiasa bagaimana Permata GBKP juga tidak egois dengan keinginan dan prinsip mereka, agar apa yang diharapkan oleh seorang pemimpin di dalam jemaat, mereka akan menggiring jemaatnya untuk mengenal Tuhan, bertumbuh dan setia di dalam iman, baik di dalam perbuatan, perkataan, dan pemikiran kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, di jam doa Permata di minggu ini, hendaklah komunikasi itu tetap terjalin. Hendaklah hati kita terbuka untuk orang tua, dan orang tua terbuka hatinya untuk yang lebih muda dari mereka. Agar di dalam jam doa Permata GBKP di minggu ini, semua Tuhan ubahkan, semua Tuhan pakai. Dan apa yang menjadi keinginan dari para generasi muda,
para anak-anak muda di dalam gereja Tuhan, para permata yang Tuhan kasihi. Kehadiran permata membawa makna bagi seraian Tuhan. Kehadiran permata melalui ide-ide mereka akan membukakan pikiran para seraian Tuhan. Hendaklah di jam doa permata ini menjadi doa kita bersama, baik untuk seraian Tuhan, begitu juga dengan permata GBKP. Demikianlah firman yang bisa kami sampaikan melalui renungan kita di jam doa ini. Sebelum kami akhiri ini, mari kita tutup jam doa kita dengan doa bersama. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Di jam doa permata GBKP di minggu ini, mereka diingatkan kembali agar mereka patuh kepada pemimpin-pemimpin yang ada di jemaat dimanapun mereka berada. Dan dimanapun mereka terdaftar sebagai status mereka sebagai anggota jemaat. Kami percaya Tuhan, ketika permata diisi dengan kebenaran-Mu, ketika permata diingatkan oleh kuasa Tuhan, mereka juga tidak egois di dalam menerapkan keinginan dan prinsip mereka. Begitu juga ketika kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan juga banyak sekali macam dan ragamnya. Ada yang mendukung dalam kreativitas ataupun pelayanan permata. Bahkan ada juga yang mengekang, bahkan tidak mendukung sama sekali bagaimana ide-ide yang dimiliki oleh permata. Tapi pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan yang ada di GBKP. Agar mereka terbuka hati mereka dan pikiran mereka. Mereka juga butuh kehadiran anak-anak permata. Karena melalui kehadiran anak-anak permata, mereka mendapatkan satu inovasi yang baru. Mereka mendapatkan satu pencerahan yang baru. Terlebih-lebih di dalam era digital pada saat ini. Anak-anak permata menjadi pioner paling depan untuk dapat memperlengkapi pelayanan di tengah-tengah gereja kita GBKP ini. Berkati permata GBKP Tuhan, agar mereka tidak menyerah dengan situasi yang ada, tapi mereka setia dan sabar dan mencari peluang yang bisa mereka masuki. Karena mereka bekerja untuk Tuhan, karena mereka memberi hati untuk Tuhan, karena mereka melakukan satu hal untuk memuliakan nama Tuhan, agar senantiasa hubungan komunikasi permata dan para seraian Tuhan di gereja juga menjadi komunikasi yang sehat, aktif dan kreatif, agar senantiasa mereka semua diberkati oleh kuasa-Mu. Permata GBKP diberkati dalam pekerjaan, studi dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah harapan dan doa yang kami sampaikan di jam doa permata GBKP di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh permata GBKP agar senantiasa jam doa ini diberkati. Dan setiap orang yang rindu untuk ikut dalam mengikuti jam doa ini selalu mendapatkan kekuatan pencerahan dari kebaikan Tuhan yang menyertai seluruh kehidupan permata yang Tuhan cintai dan kasihi. Terima kasih Tuhan, sempurnakan segalanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.